welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku, Fatika Diksi dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 24 Universitas Diponegoro. Pada video kali ini aku bahas tentang apa ya? Kalian pasti penasaran kan? Jangan lupa ditonton ya. See you. Sudah pahamkan sejauh ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku. Perkenalkan, nama aku Fatika Ningsi dengan NIM 40040324624. Aku dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 24 Universitas Diponegoro. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini aku akan membahas tentang pengukuran dan perhitungan komponen sistem kontrol motor listrik. Nah, gimana sih caranya? Gimana sih? Kan kalian penasaran kan? Kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, sebelum kita masuk, ternyata kita ada pun tujuan dari pembelajaran kali ini nih. Apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, kita akan memahami langkah-langkah perhitungan arus beban penuh atau IFL motor. Nah, kemudian mengetahui cara pemilihan MCB, kabel, kontaktor, dan thermal overload relay. Dan yang ketiga, mempelajari sizing komponen untuk rangkaian star delta. Dan yang keempat, memahami cheat sheet sizing sebagai panduan cepatnya. Next, kita langsung masuk ke perhitungan arus motor atau IFL. Nah, arus beban penuh adalah arus maksimum yang dapat ditarik oleh motor selama operasi. Arus ini juga merupakan arus yang ditarik motor pada beban penuh. Nah, untuk menemukan arus beban penuh motor, maka perlu membaca template yang meliputi 1. Nilai daya motor dalam kilowatt. Terus yang kedua, tegangan supply dalam volt. Yang ketiga, faktor daya motor. Dan yang keempat, efisiensi motor. Nah, rumusnya kayak gini nih. IFL sama dengan P per VL dikali akar 3 dikali PF dikali N. Ini bukan N ya, tapi ini lambang efisiensi. Terus sama dengan KW kali 1000 di per VL dikali akar 3 kali PF kali N. Terus sama dengan HP kali 745,7 per VL kali akar 3 kali PF kali N. Next. Nah, cara menemukan arus pada beban penuh nih. Yang pertama, cari nilai daya motor dalam kilowatt. Nah, di sini tuh yang dalam kilowatt tuh mana ya? Nih, ini ada kilowatt. Terus yang kedua, tegangan supply dalam volt. Nih volt, ada volt. Tegangan supply-nya range-nya segini nih, 380 sampai 415 atau 660 sampai 690. Nih gini. Terus faktor daya motor dan efisiensi motor. Nah, efisiensi motor itu biasanya dalam persen ya guys bentuknya. Ini contohnya di sini 85,7, di sini 86. Oh, ini 100% FL-nya itu 85,7, kalau 75 FL-nya itu 86%. Gitu efisiensinya. Next. Nah, cara menemukan arusnya sama kan tadi KW-nya di sini kan 5,5, terus 5,5 dikali 1000 ini dari rumus ya, udah defaultnya tuh gini gitu. Terus VL-nya tuh 380 tuh dari mana teman-teman? Nah, dari voltnya ini loh, 380 ini berarti tegangan terendah, range terendahnya. Terus kali akar 3 kali 0,92 nih, cos alfanya itu 0,92 kali ini. Terus dikali 0,857 nih, yang ini efisiensi yang 100% ini. Terus dijumlahin deh, hasilnya 10,59 ampere. Karena ini arus berarti satuannya ampere. Nah, kemudian pengukuran MCB pada dual starter. Nah, di sini nih misalnya inverse time breaker adalah pemutus sirkuit yang dapat memutus secara magnetis dengan hubung singkat atau dapat memutus dengan thermal. Nah, ini datasheetnya. Next. Nah, kemudian pengukuran MCB pada dual starter. Nah, nih sizing of MCB in dual starter. Misal IFL-nya tadi kan 10,59 ampere. Terus artikelnya 450, pada tabel 430,52.
from the NEC standard. Nah, terus MCB rating maksimal kan 250% of EFL. Terus arus MCB sama dengan EFL dikali 2,5. 25% kan 2,5 kan. Nah, EFL-nya tadi 10,59 dikali 2,5, hasilnya 26,475 ampere. Nah, karena ini 26 kan di atasnya 25 kan, berarti ngambilnya yang ini, yang 32 ampere. Karena nggak boleh yang lebih kecil dari 26. Misalkan ini 25 berarti kurang kan. Nah, berarti ngambilnya yang lebih gede, yaitu 32 ampere. Nah, MCB rating minimalnya dikurangi industri chosen. Ini 150%. Terus arus MCB ini sama dengan EFL tadi yang 10,59 dikali 1,5 sama dengan 15,88 ampere. Seperti itu. Next. Nah, pengukuran kabel pada dual starter. Arus beban penuh adalah arus nominal motor ketika bekerja penuh dalam instalasi. Ukuran kabel tidak boleh hanya pas dengan arus beban penuh, tetapi harus ditambah faktor keamanan yaitu 125% dari arus beban penuh. Nah, ukuran kabel motor ditentukan lebih dari sama dengan 125% arus beban penuh agar aman dari panas, mampu menghadapi lonjakan arus saat starting sesuai standar instalasi NEC dan POIL, serta menjaga keandalan sistem jangka panjang. Jadi arus konduktornya sama dengan EFL kali 1,25 atau 125%, maka hasilnya ini adalah 13,23 ampere begitu. Kemudian kita masuk ke pengukuran kabel pada dual starter. Nah, ini tuh tabel datasheetnya ya, bukan datasheet sih, tabel acuannya gitu loh. Nah, ini konduktornya kan tadi ketemu 13,23 ampere kan. Nah, terus ininya di MM2 nya di 4. Karena apa? Karena ini bentar, 13,23 nih, 13,23 kan nanti di 4. Di sini ya, seperti itulah ya guys. I don't know. Next. Nah, kemudian kita masuk ke pengukuran kontaktor pada dual starter. Kontaktor bekerja sebagai alat pengontrol yang harus mampu menangani arus penuh beban atau VLC tanpa rusak atau aus. Meskipun standar NEC tidak secara eksplisit menyebutkan kontaktor, cara pemilihnya bisa dianggap mirip dengan pemilihan kabel. Maka dari itu, ukuran atau kemampuan kontaktor harus setidaknya 125% dari arus beban penuh agar operasinya tetap aman. Begitu. Nah, ini yang tadi ya, yang EFL dikali 1,25 maksud aku, 10,59 ampere kali 1,5 kan 13,2 ampere kan. Nah, ini berarti yang mana? Yang ini dong, yang 16 ampere ambilnya. Kalau di soal ininya, kalau jawabannya 13 kan nggak mungkin ambil yang 12 kan, 12 kan kurang, berarti ambil yang 13. Nah, mending yang lebih gede gitu loh, yang lebih panjang, lebih besar dari nilai hasilnya ini. Nah, kemudian pengukuran thermal overload relay pada dual starter. Nah, thermal overload ratingnya nih, rumusnya kan EFL tadi kan 10,59 ampere dikali 1,15 berarti 115%, sama dengan 12,17 ampere. Nah, 1,15 ini ternyata bukan persen, ini adalah tertera di dalam template apa sih namanya, motor induksinya gitu loh. Nih ada 1,5 service factor namanya. Maka dari itu ini kan 12,17 ampere kan, kita lihat nih di OL standar size nya ada nggak 12. Kalau nggak ada, kita
cari yang mendekati atau yang range-nya tuh di dalam ini tuh di dalam range gitu loh. Nah, ini kan ada 9 sampai 13 ampere kan. Maka dari itu kita ambil yang ini 9 sampai 13 ampere. Oke, kita next aja. Nah, kemudian pengukuran kabel pada star delta starter. Sizing of cable conductor in star delta starter nih. Kan IFL-nya tadi 10,59 ampere kan. Nah, ini conductor rating for all the lines wires, berarti buat semua kabel yang ini dikali 125%. Nih, sama dengan 13,23 ampere arus konduktornya. Terus konduktor rating for all the delta pass wires, ini untuk fasanya. Ini berarti rumusnya 125% dibagi akar 3 sama dengan kan 72%. Nah, tinggal dikaliin aja sama IFL tadi. 10,59 ampere kali 0,72. Ini dijadiin desimal ya, guys. Di hasilnya 7 ampere. Ini yang ketiga nih. Di star side-nya, di bagian star tadi yang ini kan 72 karena dibagi akar 3 kan. Kalau yang ini dibagi 3. 125% dibagi 3 sama dengan 41%. Terus IFL nya dikali 0,41 sama dengan 4,3 ampere gitu. Nah, ini di bagian line side, ini di fase side nya, kemudian ini di bagian star nya. Next. Terus adapun pengukuran kabel pada star delta starternya nih, sizing of kabel. Nah, tadi kan arus konduktornya kan ketemu 13,23 ampere kan. Terus yang fasanya tuh 7 ampere. Terus yang di starnya 4,3 ampere. Nah, maka kita lihat nih di tabel apa sih nih? Tabel yang buat acuannya kayak datasheetnya gitu. Nih, kita lihat, kita tuh berarti ini di range 14 sama 12. Nah, ini yang 14 sama 12. Nah, if ampere is close or match the value in the table, pick the next size wire to ensure that it is safe. Nah, kalau si arusnya tuh close or matches the value, kayak terlalu dekat atau malah sama persis dengan nilai yang ada di tabel, terus pilih yang next size kayak yang lebih gede untuk keamanan aja. Nah, maka di sini kan 2,5 sama 4 mm2 nya di LWGN mm2. Ini dia. Nah, next. Pengukuran thermal overload relay pada star delta starter. Nah, ini di fase side-nya after split, dan ini di line state-nya before split-nya. Oke, next. Nah, pengukuran thermalnya nih, gimana caranya, guys? Misalnya tuh hampir-hampir mirip kayak tadi nih, IFL. Ini kan yang thermal rating, overload rating nih, yang ini kali 115% atau 1,15. Jadi IFL nya 10,59 kali 1,15 sama dengan 12,17 ampere. Ini tuh yang ini nih, ini kan di range ini 12,17 ampere tuh di range ini ya, guys. Kenapa bukan range ini? Karena ini lebih aman gitu loh, kayak lebih masuk ke range nya. Terus yang ini nih, yang fase side nya, thermal overload rating 115% of VLC maksimumnya. Jadi 115% dibagi akar 3 kan 66%, berarti IFL nya dikali 0,66, ketemunya 7. Nah, 7 tuh di mana? 7 tuh di sini, di range ini, 5,5 sampai 8 ampere gitu. Nah, kenapa sih nggak ngambil ini? Nah, tadi itu ada penjelasannya, guys, di sini nih. If ampere is close or match the value in the table, pick the next size wire. Jadi kayak pilih yang lebih gede gitu. Next, pengukuran komponen menggunakan sheet. Nah, sizing of component sheet nih. IF kan tadi kan KW kilowatt kali 1000 per VL kali
akar 3 kali PF kali efisiensi kan. Kalau IFL ini sama dengan HP kali 745,7 per VL kali akar 3 kali PF kali efisiensi. Nah di sini nih, misal device-nya MCB kan, itu berarti rekomendasinya tuh dari 150% VLC, terus maksimalnya di 250% VLC, dan minimalnya di 150 VLC. Kemudian kalau ini kalau Dell starter, ini kalau Star Delta hampir mirip sih, sama aja, ternyata sama aja. Kalau rekomendasinya tuh di 150% VLC, maksimalnya di 250 dan minimalnya di 150. Kalau kontaktor tuh rekomendasinya di 125%, kalau maksimalnya tuh nggak ada maksimalnya, kalau minimalnya 125% VLC. Nah rekomendasinya ini yang Star Delta, mainnya tuh 72% VLC, ini minimal. Kalau deltanya tuh 72% VLC minimalnya, terus startnya di 41% VLC minimal. Terus yang thermal overload relay rekomendasinya tuh di 115%, minimalnya di 80% karena extra protection. Kemudian maksimalnya di 115% VLC. Nah kemudian recommended lainnya di yang Star Delta nih ya guys, yang Star Delta thermal overload relay itu di 115% VLC maksimal. Terus yang rekomendasi phase nya di 66% VLC. Terus yang kabel nih, kabelnya rekomendasinya di 125% VLC, terus maksimalnya nggak ada maksimal, minimalnya 125% VLC. Kemudian di Star Delta starter di line recommendednya tuh di 125%, yang fasanya di 72%, ini minimal semua. Yang Star recommendationnya tuh di 72%, minimalnya 41%. Nah sudahlah, kita masuki ke kesimpulannya adalah arus beban penuh atau IFL menjadi acuan utama dalam menentukan komponen sistem kontrol motor listrik. Pemilihan MCB, kabel, dan kontaktor harus menggunakan faktor pengaman minimal 125% dari IFL agar aman terhadap panas berlebih, lonjakan arus, serta sesuai standar instalasi. Nah, thermal overload relay juga tidak hanya berfungsi untuk melindungi beban dalam jangka lebih panjang, tetapi juga memperluas pemahaman tentang praktek kontrol motor. Nah, dengan perhitungan yang tepat dan bantuan menggunakan sheet, perancangan sistem kontrol motor dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan aman. Terus nih, ada tips mendesain sistem kontrol motor listrik. Nah, yang pertama, selalu mulai dengan membaca data atau nameplate motor. Adapun yang dibutuhkan tuh kayak daya, tegangan, faktor daya, dan efisiensi yang harus diperhatikan ya guys. Kemudian hitung arus beban secara tepat sebagai dasar pemilihan komponen. Yang ketiga, gunakan faktor keamanan 125% untuk kabel dan kontaktor. Ingat ya, untuk kabel dan kontaktor tuh gunakanlah 125%. Nah, terus atur thermal overload atau TOR sesuai rentang arus nominal motor, dan pilih MCB sesuai standar dan perhatikan kapasitas antar arus kabel. Kemudian gunakan sheet sizing untuk mempercepat desain tanpa kehilangan akurasi. Dan yang terakhir, pertimbangkan efisiensi energi, keandalan, dan kemudahan perawatan dalam desain. Ternyata kita sudah sampai di penghujung materi kita guys. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga ilmu yang aku sampaikan bisa menambah wawasan juga untuk kalian semua, dan aku minta maaf apabila ada kekeliruan ilmu yang saya sampaikan. Tolong revisi ataupun kalau kalian tahu yang tepatnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. See you.